Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Ingrid Welano adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 11 Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024 di LPTK UIN Mahmud Yunus dengan NIM 236010133. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya dengan nomor daftar ujian 2024 304984 akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran di kelas 12 MIA dengan materi Sejarah dan Strategi Perkembangan Islam di Indonesia. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Siapkan dulu. Siap, gerak. Kepada Bu Guru hormat, gerak. Juga gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan serta tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengambil absen untuk ibu lihat bagaimana kehadiran Ananda semuanya. Ibu ambil absennya dulu ya. Alan, Aulia Sandra Putri, hadir Bu. Amelia Rahmawati, Andrean Setiawan, izin. Fadil Trianda Mukti, Ilham Maulana, Melva Arum. Nah, berarti teman kita 2 orang ya tidak hadir ya. Kemudian kita mulai dulu dengan tadarus. Siapa yang mau baca? Nah, kemudian ayo sekarang nih baca, yang lain disimak surat Al-Imran ayat 1 sampai 5. Allahu la ilaha illa huwal
hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nah, dengan membaca Al-Quran, semoga kita lebih dapat melaksanakan PTM dengan baik. Kita SPP dulu untuk mengecek supaya menambah semangat belajar. SPP-nya itu namanya hitam dan hijau. Nah, nanti kelompok yang sini itu hitam, yang sini hijau. Begitu seterusnya, hitam, hijau, hitam, hijau. Ya. Nah, berdiri dulu semuanya. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Nanti keduanya siap-siap namanya dua-duanya seperti ini. Nah, siap-siap. Nanti kalau ibu bilang hitam, berarti hitam yang menangkap yang hijau. Ingat ya, kalau hitam yang bagian sini, hitam. Berarti hijau dari Julia, hijau Rindy, hijau Mario, hijau sampai ke belakang. Oke, kita mulai ya. Fokus, ingat bagiannya hitam atau hijau. Oke, hijau. Nah, sekali terakhir, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Hitam. Nah, berarti masih banyak yang kurang konsentrasi. Tangan untuk kita mulai. Sekarang tanggal berapa? 15 bulan Oktober. Kita masuk materi sejarah dan strategi perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya, sudah tahu belum apa itu sejarah? Masa lampau. Apa masa lampau? Sejarah itu dia adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Ada nggak orang yang nggak punya sejarah? Ada. Sejarahnya Kiki bisa ada di sini, pasti ada kan? Jadi setiap orang pasti punya sejarah. Strategi apa itu strategi? Cara. Jadi kita akan mempelajari bagaimana masuknya Islam di Indonesia dan bagaimana strategi atau cara penyebaran Islam di Indonesia. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Kita dulunya sebelum kemerdekaan apa namanya? Nusantara. Jadi sejak kapan kita mulai disebut Indonesia? Kemerdekaan. Sejak kemerdekaan. Nah, jadi ketika Islam masuk, kita itu masih
masih Nusantara atau udah jadi Indonesia? Nusantara. Nusantara. Nah, jadi sebelum Islam masuk, agama apa saja yang berkembang di Nusantara? Hindu dan Buddha. Ya, Hindu dan Buddha. Jadi sebelum Islam, Indonesia sudah ada agama, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, gimana bisa masyarakat yang saat itu sudah ada agama, nah sudah ada agamanya di daerah tersebut, terus masuk Islam? Kenapa masyarakat itu mau menerima Islam, padahal mereka sudah ada agama pada saat itu? Karena Islam masuk dengan secara damai. Nah, karena Islam masuk secara damai. Jadi, apa gambar yang ada di depan? Candi. Candi apa tuh? Borobudur dan Candi Prambanan. Yang A itu gambar apa tuh Alan? Borobudur. Kalau yang B apa tuh Aulia? Prambanan. Candi dari agama apa itu? Prambanan agama Hindu. Kalau Borobudur agama Buddha. Nah, jadi dengan kita mempelajari strategi penyebaran Islam di Indonesia ini, bukan hanya penting sebagai kita mempelajari pengetahuan tentang sejarah, tapi juga untuk memahami kita bagaimana sebuah agama yang sudah ada, kemudian datang agama baru dan bisa diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi Islam itu bukan hanya diterima oleh bisa dibilang pas saat Hindu Buddha ada kasta kan. Nah, jadi bukan hanya diterima oleh kasta-kasta yang rendah. Dia baik dari yang bawah sampai yang ke atas itu menerima Islam dengan cara yang damai. Nah, dengan sikap jujur. Kan Islam masuk melalui apa? Perdagangan. Jadi dengan berdagang yang jujur, kemudian dengan menunjuk akhlak yang baik, dilihat sama orang, kemudian orang tertarik, kok bisa ya dia memiliki akhlak yang baik? Akhirnya dipelajari lah, akhirnya orang menyukai agama Islam. Makanya Islam itu diterima dengan sangat baik saat masuk ke Nusantara. Nah, jadi melalui materi yang akan kita pelajari ini, Anda akan lebih memahami bagaimana Islam berkembang dari agama minoritas, ya enggak? Dari agama yang pertamanya hanya sedikit orang yang menganutnya, kemudian sekarang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari proses sejarah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti bagaimana kita menjaga toleransi, kemudian bagaimana kita sikap terbuka, dan bagaimana kita menghargai keberagaman. Jadi di sekitar kita itu bukan hanya tentunya orang Muslim, dan bagaimana kita menghargai, memberikan toleransi pada lingkup masyarakat. Nih, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan Ananda capai setelah mempelajari materi ini ada dua. Coba baca Riki. Tujuannya coba. Ya. Tujuan pembelajaran. 1. Islam mampu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kedua, Islam mampu menjelaskan strategi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama menjelaskan sejarah masuknya Islam. Yang kedua, menjelaskan strategi penyebaran Islam di Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Dan kita akan melihat bagaimana pedagang, bagaimana para ulama itu menyiarkan agama Islam dan akhirnya bisa menyebar di seluruh Nusantara atau di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti akan kita pelajari sama-sama.
kita lakukan dulu asesmen awal untuk melihat sebagaimana kesiapan Ananda untuk mempelajari materi ini. Silahkan dikerjakan. Ini udah dibagikan ya. Halo, sudah selesai kan? Wayang kulit digunakan oleh wali untuk menyebarkan Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sebutan wali songo diberikan kepada para ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. 3 orang sini nomor 5. Berapa orang yang udah benar? 9, salah 6. Berikut ini yang merupakan masjid peninggalan Sultan dari Kesultanan Banten. Yang mana? Yang ini. Yang oke. Nah, jadi itulah kira-kira materi yang akan kita pelajari. Berarti Ananda sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan kita pelajari. Juara 1 jago kepada Sinta, 2 Fadil, 3 Mona. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Nanti kamu semua duduk dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingat kelompoknya kan? Nah, pembelajaran kita pada hari ini itu menggunakan model pembelajaran TIPEK. Jadi di sini pembelajarannya itu menggunakan TIPEK, artinya technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, jadi untuk pembelajarannya itu kita memanfaatkan teknologi. Jadi Ananda harus bisa mempelajari belajar menggunakan teknologi. Jadi kita nggak hanya tok-tok dengan menulis, tapi juga kita buat di teknologi. Apa teknologi yang ada kamu miliki? Oke? Nah, nanti akan Ibu tampilkan peta interaktif. Nah, untuk mengulas sedikit pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari. Kemudian kamu memperhatikan tayangan video yang linknya itu sudah Ibu sebarkan juga di grup WA kita, juga tersedia di LKPD. Kemudian untuk kegiatan pedagogi, kamu membuat hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian untuk konten, yaitu Ananda nanti mempresentasikan hasil diskusinya secara kelompok. Yang dipresentasikan itu hasil dalam bentuk PowerPoint. Itu pembelajaran kita. Nah, sekarang silahkan duduk dengan kelompok masing-masing. Udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Ya. Silahkan lihat ke depan. Ini ada akan ditampilkan peta interaktif mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Kita menggunakan Google Earth. Nah, kalau biasanya kita pakai peta atau pakai global, ini sekarang dengan kemajuan teknologi bisa secara lewat komputer, lewat laptop lagi. Yang pertama ada teori bujaran.
teori Gujarat. Di sini letak Gujarat. Ya. Di sini letak Gujarat. Nampak ya? Ini Gujarat itu terletak di mana? India. Nah, dari sinilah pedagang Gujarat itu melewati jalur. Nah, ini jalurnya. Kemudian sampailah, ini jalurnya ya. Sampailah dia di Indonesia. Di mana? Menurut teori Gujarat, bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu bukanlah orang Arab, melainkan para pedagang Gujarat yang bermazhab Syafi'i. Nah, dengan dibuktikan yang pertama dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasir yang diberi gelar Malik As-Saleh. Nah, apa yang membuktikan itu dengan kesamaan pada batu nisannya nih? Contohnya terdapat di sini. Ini coraknya. Nah, mereka mengatakan ini sama dengan yang ada di Gujarat. Makanya muncullah teori Gujarat. Kemudian ini melalui masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Tahu yang mana Selat Malaka? Tahu? Ini Selat Malaka. Bentar ya. Dia melalui Selat Malaka. Yang disebut dengan Selat Malaka adalah ini. Ini adalah Selat Malaka. Kemudian teori yang kedua itu mengatakan Islam masuk dari Arab Saudi. Arab Saudi ini jauh kan? Yo. Mekah masuk Arab Saudi? Yo. Mekah Arab Saudi adalah Ya. Madinah. Ya. Ya. Jadi dikatakan bahwa mulai dari Mekah, kemudian ke Madinah. Nah, inilah jalurnya pedagang. Jadi barulah masuk sampai ke Indonesia. Kemudian teori yang ketiga lagi. Teori yang ketiga, nah, menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia. Ini ya Persia. Kalau Persia sekarang namanya Iran. Kalau menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dari Persia ini Persia, kemudian dia berlayarlah ke Indonesia. Kenapa bisa sampai berlayar ke Indonesia? Karena Indonesia itu merupakan tempat strategis. Nah, jadi di situ adalah tempat jalur perdagangan. Penyebaran atau masuknya Islam ke Indonesia menurut 4 teori. Dan 4 teori itu memiliki bukti, memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu yang nanti akan Ananda tonton dalam video yang dibagikan di LKPD. Kemudian Ananda buatlah dalam bentuk PowerPoint. Juga nanti di situ bagaimana masuknya Islam ke Indonesia, bagaimana strategi atau cara menyebarnya Islam di Indonesia, serta apa peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, silakan Ananda berdiskusi dengan teman sekelompok.
pena baru Mel. Hilang pena baru. Nah, jadi hasil videonya itu nanti kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Bisa kan pakai Canva? Bisa. Nah, jadi pakai Canva dibuat ditonton videonya, dicatat poin-poin penting apa aja yang penting dari masuknya Islam ke Indonesia. Kan ada satu, ada dari Persia, ada dari Gujarat, dari Mekah dan dari India. Nanti kamu buat di sini di LKPD ini poin-poin pentingnya. Jadi udah dibuat di sini penting, baru nanti disalin di PowerPoint di Canva. Ya, jadi nanti pas presentasi hanya poin-poin penting aja yang ditampilkan, nggak usah keseluruhannya. Ya, itu fungsi PowerPoint. Ada yang bertanyakan? Ya, kelompoknya lagi ada siap buat hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia, Luna, Ilham, dan sendiri. Kami akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Presentasi pertama dibacakan oleh Abu Ilham silakan. Teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Sumatera Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori Persia. Umar An-Nusyan dan Husain Jajadirat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu kalimat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Takwib atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Sekian pembicaraan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Aulia atas video yang telah disampaikan oleh Ilham. Tiga dari Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab di Darus Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Labuka. Selain itu, di Samudra Pasai, ini juga dikenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van der Anton. Selanjutnya presentasi dari Amel. Pada Amel kami silakan. Baiklah, saya akan membacakan jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Jalur perdagangan dianggap paling efektif karena melibatkan semua golongan masyarakat. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berdagang dengan pedagang dari Barat dan Asia bagian timur dan singgah di Indonesia. Selama menunggu angkutan untuk kembali ke negerinya, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat, bangsawan, dan para raja. Sekian pembacaan dari saya dan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amel. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak. Pada Kakak. Bila saya membacakan Dakar, para ulama mendatangi masyarakat ini pendekatan sosial budaya menggunakan akulturasi, yaitu menggabungkan budaya setempat dengan ajaran Islam. Terima kasih kepada Rizky. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendirikan masjid di desa Pasucinan Suci Bayan. 2. Menghilangkan sistem kasbah di masyarakat wali senior. 3. Mengajarkan ilmu pertanian. Yang kedua adalah Sunan Ampel, perannya membangun masjid sebagai pusat kekuatan umat Mendirikan dan pesantren sebagai pusat kaderisasi, juga penyampaian dakwah melalui huruf pejon. Peranan dari Songo yang pertama Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai Raden Gunung, lahir pada 9 September 1400 Masehi. Dia dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama, terutama tafsir, fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus memiliki cara dakwah dengan mendekatkan agama Hindu-Buddha ke Islam. Dia yaitu Sunan Kalijaga, dijuluki sebagai Syekh Himalaya. Dari Sunan Bonang lah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang digunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Yang keempat, Sunan Muria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dirincikan dengan lengkap. Sedikit Ibu tambahkan. Nah, jadi strategi penyebaran Islam itu ada melalui perdagangan dengan pedagang Muslim yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir. Kemudian dengan melalui pendidikan, dengan membangun apa? Pesantren. Kemudian melalui pernikahan. Dalam menyebarkan itu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Ada 3 langkah. Yang pertama, dakwah melalui budaya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Wali Songo melalui seni wayang, melalui gamelan, dan arsitektur masjid sebagai alat dakwah. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan atau pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian ada 3 metode dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ada pada lembar LKPD itu di halaman terakhir ada asesmen formatif. Coba dikerjakan. Silakan dikerjakan. Udah semua? Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulan, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ceria ya, ceria. Dengan ada 4 teori. Yang pertama dari sejarah. Kalau kita ilmuwan makam Sultan Samudra Pasai Kalimat Saleh. 2 dari Mekah. Salah satu bukti dari makam ini adalah adanya makam kuno dengan batu nisan Syekh Ruknuddin di Bangka, Sumatera Utara, yang mencatat bahwa ia wafat pada tahun 672
teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang bisa memberi kesimpulan yang lain? Nah, ya Fajra. Strategi yang digunakan untuk penyebaran Islam di Nusantara ada 6. Yang pertama dengan cara perdagangan, yang kedua perkawinan, yaitu dengan cara menikahi anak bangsawan, yang ketiga pendidikan, yang keempat politik, yang kelima kesenian atau sastra, yang diperankan oleh Wali Songo yaitu dengan cara menyisipkan nilai dakwah dalam pertunjukan kesenian, dan yang keenam adalah tasawuf. Oke. Nah, beri tepuk tangan untuk Fajra. Terus ada lagi yang memberi kesimpulan Mario. Ya, pada Mario. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam yaitu yang pertama Islam Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yaitu mendirikan masjid di desa Pasucian. Yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim, itu mengembangkan dakwah Islam dalam seni dan budaya. Yang keempat Sunan Derajat atau Raden Kasim. Yang kelima Sunan Kudus, itu berdakwah dalam seni dan budaya. Yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Said. Yang kedelapan Sunan Murid atau Raden Umar Said. Dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang ke-8 Sunan apa? Sunan Muria. Muria. Oke. Berarti makasih Mario. Pembelajaran kita pada hari ini ada 4 teori yang masuk, kemudian ada strategi yang digunakan, serta adanya peran Wali Songo. Kita refleksi dulu. Jadi refleksinya pada pembelajaran hari ini, bagaimana strategi dakwah Islam pada masuknya Islam di Nusantara ini bisa relevan dengan konteks dakwah di masa ini. Ada yang bisa memberikan refleksinya? Nah, Luna.